Bapak Ibu, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta IGD Abdi Wikana, melayani di Jemaat GKI Manuel Mensusai, Resort GKI Semitau. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami akan belajar firman-Mu. Mohon penyertaan dan juga hikmat Tuhan supaya kami boleh masuk di dalam pengertian yang benar dari kitab suci yang akan kami baca dan renungkan. Hamba juga berdoa, siapapun yang mendengarkan renungan ini, Allah juga bekerja dan memberkati mereka semua, seturut dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai 25. Demikian bunyinya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sekalian saya akan membahas satu tema, yaitu karunia bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Saudara, kalau berbicara mengenai bahasa roh, akan kita menemukan banyak sekali definisi pendapat dari hamba-hamba Tuhan mengenai bahasa roh. Ini merupakan salah satu tema yang kontroversial di dalam gereja. Di banyak pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan mungkin ada yang berada di tengah-tengah posisi mereka. Apa itu bahasa roh atau bahasa lidah? Saudara sekalian, baik di dalam kitab kisah para rasul maupun di dalam kitab 1 Korintus, kata yang dipakai itu adalah glossolalia. Glossolalia itu artinya adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Glossa artinya lidah, kata kerja laleo artinya berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Itu artinya glossolalia. Glossolalia atau bahasa lidah, bahasa roh ini adalah karunia dari Tuhan. Jadi Allah yang memberikan, Allah yang mengaruniakan itu kepada siapa Tuhan mau karuniakan. Berarti inilah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan tujuan daripada karunia yang diberikan dipercayakan oleh Tuhan adalah untuk kepentingan bersama atau untuk membangun kehidupan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Karunia bahasa roh, sekali lagi karena merupakan satu karunia, jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Kalau di dalam dunia ini saudara, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang itu bisa dipelajari, bisa dikursuskan. Tetapi kalau bahasa roh yang kita mengerti sebagai karunia itu tidak bisa. Karena itu pemberian daripada Tuhan Allah. Nah, tetapi saudara, anehnya zaman sekarang ini ada orang-orang yang belajar ataupun kursus bahasa roh. Dan di dalam kursus itu saudara, ada yang mengatakan mesti ada pancingan supaya orang itu bisa berbahasa roh. Nah, salah satu contohnya adalah mengucapkan kata haleluya. Jadi makin lama itu diucapkan makin kabur, makin tidak jelas. Contohnya begini, haleluya, 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 dan seterusnya sampai jadi bahasa roh. Nah, itu kata mereka. Itu diajarkan di dalam kursus bahasa roh.
Atau juga ketika berbahasa roh, satu gereja semua berbahasa roh, rame-rame berbahasa roh. Nah, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab untuk menyikapi semua fenomena yang terjadi. Apa yang gereja alami, semua kejadian-kejadian itu kita harus uji dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, berkaitan mengenai bahasa roh, sekarang kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan mengenai karunia ini. Dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Pertama, saudara, bahasa roh itu harus ada yang tafsirkan. Ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk mentafsirkannya. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti orang secara umum. Di dalam jemaat orang itu tidak akan mengerti. Makanya bahasa itu supaya dapat dimengerti harus ditafsirkan. Tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini supaya mereka sungguh-sungguh memberitakan firman dan membawa manusia yang di dalam gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan berkati gereja GKE supaya di dalam peranannya di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat besar bagi banyak orang, membawa jiwa kembali kepada Kristus. Kami mendoakan bangsa ini di tengah-tengah pergumulan yang ada. Allah memberkati para pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh bertanggung jawab di tempat di mana Allah menempatkan mereka. Kami juga berdoa, virus corona yang melanda dunia mengingatkan betapa rapuhnya kami sebagai manusia, dan juga menjadi sebuah pembelajaran untuk kami boleh kembali kepada Tuhan Allah, berhenti dari kehidupan yang berdosa, berhenti dari kehidupan yang melawan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini berjuang untuk melawan virus corona. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan mengalir dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin keluarganya mengalami duka cita akibat daripada coronavirus ini. Tuhan yang hiburkan dan Tuhan yang menguatkan mereka. Kami juga berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Kalimantan Evangelis. Allah memberkati kami semua, memberikan kami kuasa, memberikan kami hikmat, memberikan kami kebenaran untuk kami sampaikan dengan kejujuran, dengan keberanian untuk membawa umat-umat hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tak terbatas bagi kami, dan kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mereka boleh dikuatkan dan imannya boleh dibangunkan. Kami bersyukur kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.